Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Imanul Wahyudin dari Fakultas FAI, tepatnya jurusan Perbankan Syariah. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang namanya resiko. Oke, sebelum ini semangat buat teman-teman yang sekarang lagi yang namanya menghadapi pandemi, yang kita harus melakukan online terus untuk mengerjakan tugas. Oke, tetap semangat teman-teman. Oke, saya ingin menjelaskan yang namanya risiko dulu. Apa sih yang namanya risiko? Risiko itu suatu potensi yang dapat menimbulkan suatu kerugian dalam suatu peristiwa. Contohnya nih, dalam yang namanya pandemi ini, risikonya bagi anak-anak ya harus yang namanya belajar di rumah melalui daring. Repot sih, cuman harus yang namanya dilalui masa-masa ini. Oke, tapi saya nggak akan membahas tentang yang namanya risiko tentang pandemi, yang otomatis karena jurusan saya perbankan syariah, saya akan menjelaskan yang namanya resiko-resiko yang ada di perbankan. Yang pertama itu resiko kredit, yang kedua resiko likuiditas, yang ketiga itu ada yang namanya resiko pasar, yang keempat risiko operasional, dan yang kelima risiko hukum, yang keenam risiko reputasi, tujuh risiko strategik, selanjutnya risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan selanjutnya ada risiko investasi. Oke, saya tidak akan membahas semuanya, hanya beberapa yang namanya risiko yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama itu ada risiko hukum. Apa sih yang dimaksud dengan yang namanya risiko hukum? Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis ini antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan undang-undang yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan agunan yang tidak sempurna. Itu yang namanya resiko hukum. Yang kedua ada yang namanya resiko operasional. Apa sih yang penyebabnya ini resiko operasional? Itu biasanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Nah, biasanya resiko operasional itu di internalnya itu bisa yang namanya sistemnya itu gagal. Contoh sistemnya itu rusak, atau kesalahan manusia yang namanya tidak teliti, atau adanya problem eksternal apa yang mempengaruhi operasional di bank. Itu yang kedua risiko operasional. Selanjutnya ada yang namanya risiko reputasi. Nah, ini penting nih. Resiko reputasi itu adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan nasabah yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Maksudnya apa? Isu-isu bank, isu-isu yang ada yang namanya di bank. Contoh isu negatif. Itu bisa yang namanya reputasi bank tersebut bisa turun akibat yang namanya isu-isu tersebut. Makanya reputasi ini sangat penting bagi bank agar nasabah-nasabah itu percaya terhadap yang namanya bank. Oke, yang selanjutnya ada yang namanya resiko kepatuhan. Apa itu? Resiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan undang-undang dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Ini bagi sistem bank syariah itu harus patuh terhadap yang namanya undang-undang yang sudah dibuat. Contoh yang namanya harus ada yang namanya syariat tentang yang namanya pemutusan dari MUI, ada yang namanya DPS. Itu harus namanya sesuai dengan syariah. Tidak boleh yang namanya bank syariah itu ketika melaksanakan kegiatannya dia itu produknya mengambil barang-barang yang nggak jelas. Maksudnya apa? Barang-barang yang nggak halal, haram. Itu yang namanya resiko kepatuhan, teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang saya dapat sampaikan di sini. Ada beberapa resiko, tapi karena ketidaknyamanan ini harus menggunakan yang namanya alat masker ini nih, buka tutup jos. Jadi ya mohon dimaklumi teman-teman. Terima kasih.
atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi mohon dimaafkan seluas-luasnya, seperti halnya luasnya lautan, oke? Dan seperti yang namanya dalamnya lautan, kita saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.